never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Di Sachsenring, Marc dan Alex Marquez menjadi saudara pertama yang berbagi podium di MotoGP sejak Aoki di Imola 1997, 27 tahun lalu. Marc Marquez dan Alex Marquez akhir pekan ini mewujudkan impian yang mereka berdua miliki sejak kecil, naik podium MotoGP bersama. Kedua pembalap Cervera tahun ini telah melakukan sesuatu yang diimpikan banyak orang bersama saudaranya. Berbagi tim di kategori utama setelah upaya yang gagal pada tahun 2020 karena cedera Marquez. Namun hari Minggu ini di Sachsenring keduanya mengambil langkah lebih jauh, mereka melangkah lebih jauh. Marc finish di posisi kedua dalam akhir pekan yang sangat rumit meski berada di trek di mana ia telah menang 8 kali. Dengan patah jari dan memar parah pada tulang rusuk setelah 2 kali terjatuh pada hari Jumat, dan start dari posisi ke-13 setelah Stefan Bradl merusak lap Q1-nya. Sang juara multi naik 11 peringkat dalam tes yang juga mengalami kesulitan, karena Franco Morbidelli menyentuhnya di tengah balapan ketika menutup garis dan kaca depannya pecah. Di sisi lain, Alex, setelah juga mengalami kecelakaan pada hari Sabtu dan tiba di hari utama akhir pekan dengan sakit, menyelesaikan balapan terbaiknya musim ini. Dengan YP23 mulai mengambil beberapa langkah maju setelah pembaruan JRS. Selama tes ia bahkan menguji Pecco Bagnaia untuk melewatinya, dan ketika tampaknya ia akan kehilangan podium karena kedatangan saudaranya. Jatuhnya Jorge Martin membuatnya mendapatkan P3, top 3 pertama musim ini. Dengan cara ini, kedua pemain Gresini Racing memberikan hari yang spektakuler bagi tim Faenza di Sachsenring. Dan keraguan segera muncul di benak saya, apakah mereka akan menjadi saudara pertama yang berbagi podium di kelas sepeda motor berat? Jawabannya tidak, namun keduanya membuat sejarah karena hal tersebut belum pernah terjadi di MotoGP selama hampir 30 tahun. Khususnya pasangan bersaudara terakhir yang meraih podium di kelas utama adalah Aukis. Sementara itu, finish P2-nya adalah podium pertama untuk tim Trackhouse yang berganti nama dan didukung AS. Bagi pemenang 5 kali Grand Prix kelas Premier Oliveira, ini adalah pengingat yang tepat akan kemampuannya bertarung di garis depan. Dia mengatakan tentang kerentanan kecil yang dia lihat di Ducati yang memberikan harapan untuk hari Minggu. Saya melihat keterbatasan di sektor 1 dan 2. Saya bisa memperpendek antrean. Tetapi saya tidak memiliki daya tarik lebih pada poin-poin itu, kata Miguel Oliveira. Pada babak kualifikasi, Oliveira lolos di urutan kedua tetapi sprint race dimenangkan oleh Jorge Martin. Saya tidak bisa menentukan dengan tepat apa yang membuat perbedaan. Kualifikasi berjalan dengan baik. Saya tidak merasa paling kuat di banyak bidang, tapi saya konsisten untuk tidak melakukan kesalahan. Itu membuahkan hasil, katanya tentang Trackhouse Aprilia miliknya. Orang-orang ini berusaha maksimal di setiap putaran, tidak mudah untuk tetap tertinggal, apalagi menyalip. Saya mengalami masa sulit musim ini. Aprilia memberiku sepeda pabrikan, tapi secara teknis kami tidak bisa menyamai motornya. Tim melakukan upaya besar tetapi terkadang kami gagal. Sulit untuk konsisten berada di sana dengan motor yang sempurna. Saat ini di MotoGP dengan banyaknya Ducati, mereka mengisi 2 baris depan. Itu menyulitkan kami. Oliveira menambahkan tentang sprint hari Sabtu, saya gugup. Saya tidak tahu apa yang diharapkan dari balapan. Saya tahu saya memiliki kecepatan yang bagus. Namun ketika Anda sedang memperjuangkan sesuatu yang nyata, berbeda dengan berlatih. Saya melakukan pekerjaan dengan baik, saya tidak membuat kesalahan. Tapi saya tidak punya apa-apa lagi di dalam tangki ketika saya berada di belakang Martin. Kemudian tekanan ban depan saya menjadi terlalu tinggi dan sulit mengendalikan bagian depan. Hasil balapan utama MotoGP Jerman 2024 dimenangi Francesco Bagnaia yang diuntungkan crash Jorge Martin.
Marc Marquez terdelini bertubi-tubi tapi masih tetap mampu epic comeback hingga raih podium. Bagnaia berhasil menjadi juara MotoGP Jerman 2024 setelah mendapat kemenangan bak durian runtuh berkat kecelakaan menyesakan yang dialami Martin di lap ke-29 dari total 30 lap. Balapan hari ini berlangsung di Sachsenring, Saksoni, Minggu, 7 Juli 2024. Pembalap Ducati Lenovo itu sukses menjadi penakluk sirkuit kidal yang berlawanan arah jarum jam dan berkarakteristik sempit. Disusul Marc Marquez dan Alex Marquez dari tim Gresini yang melengkapi podium. Hasil ini sekaligus mempertegas Bagnaia jadi pembalap Ducati yang paling banyak merengkuh kemenangan di kelas Premier dengan total 24 kemenangan. Marc Marquez sukses membukukan comeback luar biasa meski start dari P13 serta sepanjang balapan dia terus-terusan mendapat cobaan. Dari terkena ban Brad Binder, Red Bull KTM, sampai membuat wear pack-nya tergerus. Lalu juga hampir ditubruk Franco Morbidelli, Prima Pramac, yang merebut jalur balapnya di tikungan 1 namun stewards MotoGP tidak mengambil keputusan apapun terhadap insiden tersebut. Lap pertama dibuka dengan persaingan area depan yang langsung dilakukan Miguel Oliveira terhadap Jorge Martin. Francesco Bagnaia berusaha menjaga posisinya di tempat ketiga dan terus mengincar posisi Martin hingga berhasil merebutnya di pertengahan lap pertama. Tak berselang lama, Martin merespons dengan manuver apik untuk merebut posisi pertama lagi. Tidak disangka, di belakang mereka muncul Franco Morbidelli yang mulai menampakkan kegarangannya hingga berhasil menyalip Bagnaia. Posisi 1-2 sementara dikuasai para pembalap Prima Pramac. Sementara itu, Marc Marquez yang start dari P15 melakukan recovery yang cukup baik. Dari mengejar ke P9 sampai P6. Kaki Marc Marquez sempat terkena ban depan Brad Binder hingga membuat wear pack-nya tergerus. Untungnya, itu tidak membuat laju sang Raja Sachsenring itu tersendat. Memasuki lap ke-16, Bagnaia kembali berhasil merebut posisi kedua. Morbidelli kembali disalip Alex Marquez dan harus turun ke P4. Sementara itu, Jorge Martina dari Prima Pramac Racing tampil luar biasa di kualifikasi Liqui Moly Motorrad Grand Prix di Utschland. Martin mencatatkan waktu 1:19.423, unggul 0,048 detik dari pembalap lainnya, dan mengamankan pole position di Sachsenring. Miguel Oliveira dari Trackhouse Racing mengikuti di posisi kedua, sementara rekan setimnya, Raul Fernandez, berhasil meraih posisi ketiga, memberikan hasil yang luar biasa bagi tim asal Amerika tersebut. Sesi Q1 menyajikan ketegangan tinggi dengan dua posisi teratas belum diputuskan hingga lap terakhir. Raul Fernandez dari Trackhouse Racing memimpin dengan Marco Bezzecchi dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team di posisi kedua. Namun, Marc Marquez dari Gresini Racing MotoGP mengalami drama di akhir sesi, hanya mampu meraih posisi ke-13 setelah insiden dengan Stefan Bradl dari HRC Test Team. Bradl dikenai penalti 3 posisi di grid akibat insiden tersebut. Q2 dimulai dengan Jorge Martin langsung membuat rekor lap baru pada lap kedua dengan waktu 1:19.423, meninggalkan Raul Fernandez di posisi kedua. Bagnaia memutuskan untuk berhenti di pit lane untuk menghindari diikuti oleh pembalap lain. Miguel Oliveira melanjutkan performa impresifnya dengan meraih posisi kedua di belakang Martin. Maverick Vinales dari Aprilia Racing mengalami kecelakaan besar di tikungan 10, mengakibatkan bendera kuning dan menghentikan perbaikan waktu dari pembalap lain, termasuk Alex Marquez yang juga terjatuh. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team memimpin baris kedua, hanya tertinggal 0,326 detik dari pole position, meskipun melewati bendera kuning di lap terakhirnya. Alex Marquez dari Gresini Racing berada di posisi kelima setelah kecelakaannya.